Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, banyak sekali anugerah yang telah Allah limpahkan pada kita, sehingga bila mana kita mencoba untuk menghitungnya, maka demi Allah kita tidak akan mampu menghitung apa-apa saja yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, sang revolusioner sejati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan juga syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini bertepatan dengan momentum yang istimewa, yaitu Hari Kesehatan Nasional. Kita telah bersama dengan narasumber kita akan membahas terkait sehat jiwa dan raga bersama Al-Quran. Kita ketahui bersama bahwa agama kita, agama Islam, yang telah agama sempurna yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui risalah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, membawakan banyak sekali nilai-nilai, baik itu nilai yang bersifat ketuhanan maupun yang bersifat makhluk. Dan tidak lupa di sini juga Al-Quran juga merupakan obat bagi manusia itu sendiri. Maka dalam diskusi kali ini kita mengangkat tema sehat jiwa dan raga bersama Al-Quran dengan narasumber kita yang bernama Sandi Irsyad, dengan lahiran Koto Gadang tanggal 1 April tahun 2000, dan beliau juga menempuh pendidikan mulai dari SD Negeri 8 Tanjung Bonai Aur, kemudian SMP Negeri 7 Sijunjung, kemudian SMA 2 Sijunjung, kemudian sekarang menempuh S1 jurusan tasawuf dan psikoterapi UIN Wali Songo Semarang. Nomor HP beliau 081365474341, dan dengan alamat email beliau irsyadsandi33@gmail.com. Selain itu, beliau juga banyak menjuarai berbagai ajang atau kompetisi seperti juara 3 fotografi nasional Mafis Yearbook, kemudian ada runner up 1 duta genre Kabupaten Sijunjung. Beliau juga menjadi duta genre talenta Kabupaten Sijunjung. Kemudian ada juara 2 fotografi jurnalistik Kabupaten Sijunjung, juara 3 fotografi pariwisata Kabupaten Sijunjung, dan ada peserta terbaik 5 jejak tradisi daerah tingkat regional Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Demikianlah CV dari pemateri kita pada malam hari ini, Mas Sandi Irsyad. Untuk selanjutnya langsung saja kami serahkan kepada pemateri untuk menyampaikan pemaparan materi terkait sehat jiwa dan raga bersama Al-Quran. Tafadhol. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu menitipkan kebahagiaan, yang selalu menitipkan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga pada saat sekarang ini kita dapat merasakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah titipkan tersebut.
Tentunya yang terutama yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan dua nikmat itu kita merasakan nikmat-nikmat yang lainnya. Salat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, yang telah membawakan risalah tauhid Islam dari zaman yang dulu sampai saat sekarang ini. Kita terus menjalankan syariat yang dititipkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya selanjutnya kita juga melaksanakan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang beliau sampaikan dalam hadis, bagaimana beliau ajarkan kepada para sahabat, yang terus diajarkan melalui ulama dan pada saat sekarang ini. Baiklah teman-teman, saudara-saudaraku sekalian, pada saat sekarang ini kita melakukan satu kajian, sedikit kajian, yaitu relasi agama dengan kesehatan. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Dika, terima kasih Mas Dika. Jadi judul kita pada saat sekarang ini yaitu sehat jiwa dan raga bersama Al-Quran. Tentu sebagai seorang muslim, Al-Quran ini suatu hal yang sangat luar biasa bagi kita semuanya. Berbicara tentang sehat jiwa dan raga, tentu ini suatu hal yang terpisah, entah itu dalam pikiran kita sehari-hari, entah itu dari apa yang kita dengarkan dari orang-orang di luar sana. Berbicara tentang kesehatan, tentu itu suatu yang perlu kita artikan. Kesehatan jiwa atau mental, yaitu keadaan sejahtera di mana individu menyadari potensi yang dimilikinya, mampu menanggulangi stres dan bekerja produktif. Tentu juga berbicara tentang kesehatan raga, yaitu kesetaraan atau keseimbangan yang ada dalam diri individu tersebut. Baiklah teman-teman, saudara-saudari semua sekalian ini, sebelum kita masuk ke pembicaraan yang selanjutnya, tentu kita perlu mengenal terlebih dahulu. Sebelum kita mengenal orang lain, tentu kita harus mengenal diri kita dulu. Sebelum kita mengenal atau mengetahui permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, tentu kita perlu mengenal siapa sih jati diri kita ini, siapa sih diri kita ini. Tentu kita perlu mengenal seluk-beluk tentang diri kita. Maka kata ta'aruf itu tidak hanya kita sematkan ketika kita bertemu dengan lawan jenis kita saja, bertemu dengan pasangan kita saja, yaitu kita ta'aruf juga dengan diri kita. Kita ta'aruf dengan lawan jenis kita itu supaya kita dekat, supaya kita kenal. Maka kita perlu ta'aruf juga dengan diri kita supaya kita kenal, supaya kita dekat, dan supaya ini menjadi suatu ikatan yang luar biasa. Maka teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita perlu ta'aruf dengan diri kita. Maka ada 3 pembagian dari diri manusia ini, dan ini suatu konsep yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu tubuh atau fisik. Pada saat sekarang ini teman-teman bisa melihat saya, dan di samping sebelah saya ini ada Mas Dika. Jadi yang teman-teman lihat ini merupakan tubuh atau fisik dari manusia itu sendiri, atau raganya. Mas Dika juga punya tangan, saya juga punya tangan. Saya punya rambut, Mas Dika juga punya rambut. Saya punya mata, Mas Dika juga punya mata. Nah, itu merupakan tubuh atau fisik dari manusia itu sendiri. Yang kedua ada jiwa. Jiwa ini merupakan sistem yang Allah titipkan kepada tubuh manusia, yang bisa menggerakkan, yang bisa merasakan, dan suatu hal yang halus yang tidak bisa dilihat. Maka dalam jiwa ini ada qalbu, ada akal, dan lain sebagainya. Misalnya kita ibaratkan itu dengan smartphone ya. Ini agar lebih mudah. Pada zaman sekarang ini smartphone secara fisiknya itu banyak. Dari HP Xiaomi ada yang warnanya merah, ada warnanya biru, ada yang putih, ada yang hitam, ada Realme, dan bentuknya itu berbeda. Ada yang iPhone yang kameranya itu gonta-ganti, ada 3 kamera dan lain sebagainya. Itu merupakan fisik dari smartphone itu. Sama halnya dengan kita manusia. Yang dilihat sekarang ini merupakan fisiknya. Ada yang tinggi, ada yang rendah, dan ada yang sedang. Itu merupakan fisiknya. Yang kedua tadi ada jiwa atau sistem dari manusia itu. Jika kita ibaratkan dengan smartphone, maka dalam fisik smartphone itu ada sistem-sistem yang ditanamkan oleh penciptanya. Melalui sistem ini, maka kita dapat memanfaatkan smartphone tersebut.
Yang ketiga ada roh. Roh merupakan daya kehidupan. Jika kita ibaratkan dengan smartphone lagi, maka daya ini merupakan baterai dari smartphone itu. Seandainya baterai tidak ada ditanamkan dalam smartphone, maka kita tidak bisa memanfaatkan smartphone itu. Antara sistem dengan fisiknya itu akan tidak terhubung. Maka sama halnya dengan kita manusia. Seandainya roh ini sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak dapat memanfaatkan secara optimal raga yang kita bawa ini. Dan antara jiwa dan fisik kita ini sudah terpisah. Itu yang perlu kita pahami sebelum kita masuk kepada permasalahan kita, yaitu sehat jiwa dan raga. Karena ini selalu terhubung. Sehat jiwa. Nah, jiwa ini merupakan sesuatu yang halus. Dan sehat raga yaitu tubuh atau fisik. Seandainya teman-teman ada permasalahan sakit di raganya, misalnya tangannya luka, misalnya kepalanya luka, itu kan bisa diobati, kita bisa ke rumah sakit. Misalnya dikasih betadin lah, atau dijahit, nah itu dari fisik. Tapi dari jiwa ini juga ada permasalahan atau sakit dari jiwa ini. Nanti kita ada bahasannya. Maka kemudian jika kita tadi mencontohkan dengan smartphone, maka smartphone ini memiliki virus-virus yang tentu yang bikin masalahnya itu kita sendiri. Kita buka internet, kita buka web, tapi kita tidak hati-hati, ternyata itu merupakan link-link yang tidak baik. Dan itu bisa mengecoh kita, dan orang-orang itu bisa meretas data-data kita melalui smartphone itu. Maka sama halnya dengan manusia. Manusia juga memiliki virus, dan virus ini masuk karena ulah kita sendiri. Apa virus dari manusia? Yaitu syaitan. Maka dari mana syaitan bisa masuk? Karena itu ulah kita sendiri. Kita menjalankan apa yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan suatu kejahatan dan lain sebagainya. Dan dari sanalah syaitan ini atau virus ini yang masuk pada manusia. Perlu kita ketahui semua itu merupakan kesalahan atau kekhilafan dari diri kita sendiri. Apa contohnya permasalahan yang dapat masukkan virus pada diri kita? Yaitu ada marah, ada dengki, ada sedih, dan ada cinta. Kenapa ada kata cinta? Karena cinta jika berlebihan, jika tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan ditumpangi oleh virus tadi. Dan ini bisa merusak diri kita sendiri. Maka kita sebagai seorang muslim, Allah sudah mengisyaratkan dalam Al-Quran, yaitu tentang syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Maka Al-Qur'an ini diturunkan sebagai syifa, penawar dan rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Maka bagi seorang muslim tentu Al-Qur'an ini sangat luar biasa. Maka kata syifa ini dalam tafsir itu disebutkan bahwa Al-Qur'an ini sebagai penawar dari permasalahan-permasalahan dalam kolbu. Contohnya tadi dari marah, dengki, dan lain sebagainya. Maka pertama, kita bisa menggunakan Al-Quran ini sebagai arahan. Contohnya, dalam dunia medis, tentu kita tidak boleh makan secara berlebihan. Karena nanti bisa berat badan kita berlebih, tidak seimbang. Dan juga misalnya kadar gula kita tinggi karena sering makan atau minum gula-gulaan. Contohnya minuman yang manis-manis, sehingga menyebabkan penyakit gula. Nah ini, maka dalam Al-Quran itu diisyaratkan makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sekedar saja. Maka yang kedua, Al-Quran sendiri yang sebagai obatnya. Tentu kita mengenal yaitu namanya ruqyah, yaitu meminta perlindungan. Nah, jika kita mengarah kepada ruqyah syariah, maka ruqyah ini ada dua, kita meminta perlindungan. Pertama, kita pengertian ruqyah dulu, yaitu meminta perlindungan. Maka ada dua macam. Yang pertama yaitu yang syariah, sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dan dijalankan oleh para sahabat, yaitu dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan juga doa-doa yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan melalui sahabat. Kemudian, jika kita mengenal Al-Quran ini sebagai syifa, tentu kita jadikan Al-Quran ini
sebagai penawar kita. Seandainya kita sakit, kita membaca Al-Quran. Seandainya kita ada permasalahan hati, kita galau, kita sedih, maka kita menggunakan arah-arahan yang terdapat dalam Al-Quran. Tentu kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh-penuh perjuangan, dengan bersungguh-sungguh. Karena tanpa sungguh-sungguh ini tentu kita seperti bermain-main saja. Maka kita perlu nanti seandainya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berserah dirilah. Kita serahkan segala penyakit yang kita hadapi ini, segala permasalahan yang kita hadapi ini, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan tentu Allah lah yang akan menyembuhkan berbagai macam permasalahan kita ini. Maka tadi kita membahas tentang virus, yaitu penyusup yang masuk pada diri manusia yang mempengaruhinya. Jika kita berbicara tadi sehat jiwa dan raga bersama Al-Quran, maka ada suatu buku yang sangat luar biasa sekali membahas tentang mukjizat penyembuhan ayat Al-Quran. Ada satu hal yang akan saya sampaikan, yaitu surat Mu'awwizatain, yaitu surah perlindungan, yang ini Al-Falaq dan An-Nas. Maka Rasulullah selalu menggunakan ayat ini sebagai perlindungan. Setelah diperhatikan secara seksama, ternyata surat Al-Falaq dan An-Nas ini memiliki keistimewaan di setiap rangkaian kalimat pada ayat-ayatnya. Dua surat perlindungan ini banyak didominasi oleh huruf-huruf gunnah atau dengung hampir di setiap ayatnya. Tentu teman-teman semuanya, saya yakin teman-teman sudah hafal lah ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tentulah bukan suatu kebetulan tatkala dengung banyak ditemukan di dalam surat ini. Maka kemudian dalam buku ini disebutkan, kita perlu memahami juga ayat-ayat ini banyak ditemukan yaitu dengung-dengungnya, yaitu menggunakan hidung. Contohnya itu Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kita menggunakan hidung. Maka ada satu riwayat itu menyebutkan bahwasannya setan itu tidur di rongga hidung. Nah, kenapa di rongga hidung? Di sini disebutkan karena rongga hidung ini terhubung ke otak kita. Jadi langsung terhubung saraf-saraf ini ke otak kita, yaitu sistem limbik namanya. Sistem limbik adalah sekelompok struktur yang saling berhubungan yang terletak jauh di dalam otak. Ini adalah bagian dari otak yang bertanggung jawab atas respon perilaku dan emosional. Maka dalam buku Syekh Wahid Abdul Salam Bali itu disebutkan syaitan itu akan mempengaruhi 3. Yang pertama itu otak, yang kedua itu sumsum tulang belakang, dan yang ketiga itu adalah kemaluan. Kenapa otak? Karena otak ini merupakan pusat dari manusia itu sendiri. Seandainya ingin melumpuhkan manusia, maka otak akan diotak-atik sama setan ini. Yang kedua, kenapa sumsum tulang belakang? Karena penghubung dari otak ke seluruh tubuh itu merupakan sumsum tulang belakang. Dan yang ketiga yaitu kemaluan, karena ini letak syahwat juga di sana. Maka dalam sistem limbik ini terdapat bagian-bagiannya, yaitu hipotalamus, hipokampus, dan lain sebagainya. Dan ini juga mempengaruhi perilaku dan emosional dari manusia itu sendiri. Di dalamnya ini termasuk pengatur rasa takut, kemarahan juga, kebahagiaan juga, dan perasaan cinta juga diatur di dalam sana. Nah, jadi kita perlu hati-hati nih. Jadi ada beberapa cara yang diajarkan yang perlu kita pahami. Setelah kita bangun, maka kita namanya itu apa Mas Dika? Istinsa ya? Yang
menghirup air terus dikeluarkan. Dengan harapan itu ya kotoran-kotoran itu keluar dari hidung kita dan tidak menghambat sistem indera kita, pembau kita, sehingga antara indera pembau kita ke otak itu berjalan dengan lancar. Dan juga tadi membaca surah-surah yang merupakan sebagai syifa, dan juga surah-surah perlindungan yang tadi Al-Falaq dan An-Nas. Nah, itu salah satu contoh Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu sebagai syifa dalam diri manusia. Maka selanjutnya teman-teman, ada rahasia sehat jiwa dan raga. Yang pertama itu tentu kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan penguatan dari jiwa-jiwa kita ini. Jika kita lemah, maka Allah akan memberikan kekuatannya kepada diri kita. Yang kedua yaitu menjaga lisan. Menjaga lisan dan juga pikiran. Kenapa lisan? Karena lisan ini merupakan suatu hal yang sangat dahsyat sekali. Sebagai contoh, ada suatu penelitian dulunya itu The Power of Water, itu karya Profesor Masaru Emoto. Maka beliau meneliti tentang kata-kata yang disampaikan ke air. Ternyata airnya itu berubah setelah diteliti. Yang pertama itu kata-kata kotor, kata-kata yang tidak baik yang disampaikan ke air. Ternyata kristal yang ada dalam air itu sangat hancur sekali. Dan yang kedua, ketika kata-kata yang baik disampaikan ke air, maka dia akan menjadi kristal yang sangat indah. Begitu juga dengan diri kita ini juga dipenuhi dengan air. Maka jika lisan kita ini tidak baik, tentu air-air yang ada dalam tubuh kita ini berubah dalam bentuk struktur yang tidak baik. Nah, itulah yang akan mempengaruhi tubuh kita. Misalnya ada sakit yang lainnya dan lain sebagainya. Dan kemudian ada lagi satu kisah. Ini kisah di dalam buku juga disebutkan. Jadi kita pertama tadi menjaga lisan, yang kedua juga menjaga pikiran kita, menjaga emosi kita. Maka dalam buku ini ada satu contoh lagi, yaitu seorang anak ini emosinya itu tertekan dan akhirnya mencari jalan keluar melalui jalan kulitnya. Jadi gini, ada seorang anak itu memiliki permasalahan emosi, tetapi dia itu selalu menahannya, sehingga dia kayak, aduh saya harus menahan permasalahan ini sendiri. Akhirnya dia tidak meluapkan, ya ini bukan seorang muslim ya. Tentu kalau seorang muslim itu ada cara-cara untuk mengeluarkan emosi yang ada dalam dirinya. Maka ini permasalahannya itu penyakit kulit, ruam kulit. Nah, ketika emosi ini sudah semakin melonjak dan tidak tahu mau keluar itu di mana, maka emosi ini keluar melalui jalur dari kulitnya, sehingga kulitnya ini mengalami sakit ruam itu. Nah, selanjutnya itu ada lagi, itu kan permasalahan kulit. Nah, jadi kita lanjutkan pembicaraan kita. Kemudian dalam menjaga lisan ini kita juga penting menjaga perasaan kita ya. Ada yang namanya itu placebo effect, yaitu efek keyakinan. Jadi ada seorang dokter ini melakukan riset, melakukan penelitian. Kira-kira keyakinan ini benar-benar dahsyat nggak sih? Nah, dokter ini melakukan operasi lutut terhadap beberapa orang. Yang pertama, orang ini benar-benar dioperasi lututnya. Dan yang kedua, orang yang tidak dioperasi tapi cuma digores sedikit supaya dia itu seperti lagi dioperasi dan diobati. Tapi dikatakan kepada pasien itu, kamu telah dioperasi lututnya. Maka setelah selesai dioperasi, mereka sudah sehat. Efek antara dua ini ternyata sangat lebih dahsyat orang yang hanya dikatakan kamu ini sudah dioperasi.
atau diberikan sugesti kamu ini ya bakal sehat, setelah dioperasi otomatis bakal sehat. Sedangkan mereka ini tidak dioperasi. Ternyata efek dari keyakinan ini ya sangat luar biasa sekali. Efek dari sugesti-sugesti yang diberikan. Maka penting untuk pada diri kita ini kita memberikan sugesti-sugesti positif. Saya ini orang baik, saya ini orang yang sabar, saya ini orang yang cerdas, dan lain sebagainya. Nah, itu sangat penting sekali ya. Kita menjaga lisan kita terhadap teman kita. Kamu ini orang yang baik sekali ya. Kamu ini orang yang sangat luar biasa. Itu penting sekali. Kemudian sebenarnya placebo efek ini juga terdapat dalam ilmu kedokteran ya. Contohnya itu ada obat-obatan yang memang itu tidak ada zat-zat yang bisa mengobati itu. Cuma diberikan ini loh obat untuk menyembuhkan penyakitmu. Nah, dengan itu maka orang ini juga sembuh karena ada sugesti tadi. Selanjutnya, apa rahasia sehat jiwa dan raga? Yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, dan yang terakhir itu juga dengan doa. Ada suatu doa yang perlu kita ambil pembelajarannya. Bismillah. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqama. Yang artinya, wahai Allah Tuhan manusia, hilangkanlah rasa sakit ini, sembuhkanlah. Engkaulah yang maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan yang sejati kecuali kesembuhan yang datang darimu, yaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit dan penyakit lainnya. Nah, ini merupakan permasalahan keimanan kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita ikhtiar tentu dengan obat juga, dengan berbagai cara, tapi sungguhnya kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui juga, permasalahan atau sakit-sakit yang kita hadapi ini merupakan sebagai penggugur dosa kita. Dan juga melalui sakit ini tentu Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Dengan jalan sakit ini tentu kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah gugurkan dosa-dosa kita melalui sakit, dan seandainya kita meninggal pun dalam keadaan sakit tertentu, maka itu bisa dikatakan mati syahid. Maka pesan kami kepada teman-teman semuanya, kita menjaga pikiran kita menjaga perkataan-perkataan kita menjaga perasaan kita, supaya orang-orang yang ada di sekitar kita itu selalu sehat jiwa dan raganya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ya, selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab, Mas Dika. Boleh. Ya, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama pemaparan yang luar biasa dari saudara kita Mas Sandi Irsyad terkait mukjizat Al-Quran sebagai obat bagi jiwa dan raga kita. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama, Al-Quran merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan mukjizat terbesar yang telah Allah berikan bahkan untuk seluruh alam semesta, bukan hanya untuk manusia, bukan hanya untuk tumbuhan, bukan hanya untuk hewan, namun untuk alam semesta. Dan sungguh luar biasa isi kandungan Al-Quran dan agama Islam ini sungguh komprehensif sekali, bahkan sampai memperhatikan kesehatan manusia dan lain sebagainya. Itulah beberapa hal yang telah disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Ya, mungkin untuk sesi berikutnya yaitu ada sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Mungkin untuk para penanya kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Bisa langsung maju agak ke depan sedikit untuk yang ingin bertanya, supaya terdengar pakai mic. Oh ya, langsung mungkin langsung disampaikan. Kenalkan, nama saya Fatin. Sini saya ingin bertanya
Arsyad ya, terkait pada zaman sekarang ini kan banyak sekali anak-anak muda yang seringkali mengalami patah hati. Sehingga hal tersebut itu membuat lalai dalam ibadah, bahkan dalam hal membaca Al-Quran. Nah, kemudian bagaimana cara mengembalikan suasana hati melalui Al-Quran? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab atau Ditampung dulu. mau ditampung? Oke, mungkin untuk pertanyaannya kita tampung dulu. Mungkin ada dari peserta lain yang ingin bertanya. Mau bertanya Mbak Azah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Maulida dari Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Semarang. Nah, di sini saya mau bertanya sama Mas Irsyad ya, terkait dengan keterangan jiwa khususnya keterangan batin. Bagaimanakah seseorang bisa mendapatkan keterangan jiwa atau batin itu melalui ayat Al-Quran, sedangkan orang tersebut tidak memahami makna dari ayat tersebut? Apakah menyehatkan jiwa melalui Al-Quran harus memahami dulu makna ayat yang dibaca? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang menarik ya. Pertanyaannya berbobot semua ini, Masya Allah. Mungkin ada pertanyaan ketiga sebagai pertanyaan penutup. Ada yang ingin bertanya? Mau bertanya? Ya, monggo mungkin Mbak Azah Lidiana sebagai penanya berikutnya. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sangat luar biasa dari pemateri kita pada malam hari ini, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Mas Moderator yang telah mempersilahkan saya. Sebenarnya pertanyaan saya itu menyambung dari pertanyaan yang pertama kemudian ke yang kedua. Sedangkan maksud saya begini, yang ditanyakan pertanyaan pertama dan kedua itu ruang lingkupnya adalah untuk orang muslim. Yang mau saya tanyakan, apakah stres atau depresi itu berkaitan dengan spiritual? Gitu. Bisa ditangkap? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ada 3 pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama mungkin saya ulangi. Pertanyaan pertama tadi terkait urusan hati, patah hati. Lalu bagaimana caranya supaya hati itu bisa lebih kembali seperti semula, perasaan itu lebih baik seperti sedia kala seperti itu ya. Kemudian pertanyaan kedua tadi dari Mbak Dini, bagaimana bisa Al-Quran itu sebagai penyembuh, sedangkan orang yang mungkin membaca atau menggunakan Al-Quran itu sebagai obat tidak memahami apa makna dan isi dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian pertanyaan terakhir dari Mbak Azah Lidiana menanyakan terkait apakah suatu permasalahan penyakit jiwa itu berkaitan dengan spiritual atau religi atau agama seseorang seperti itu ya. Yaitu saya rasa juga memang ada kaitan antara satu dan lain, pertanyaannya ada kaitannya seperti itu. Ya, mungkin langsung saja kami serahkan pada pemateri untuk bisa menjawab satu persatu dari pertanyaan peserta diskusi pada malam hari ini. Langsung saja, tafadhol. Baik, tadi pertanyaan yang pertama ini pertanyaannya terlalu tinggi ya. Saya coba menjawab. Tadi pertanyaan pertama, bagi anak muda sekarang, zaman sekarang dalam keadaan patah hati. Ini yang patah hati siapa, Mbak?
Apa mbaknya? Oh, banyak yang patah hati nih. Seringkali membuatnya lalai dalam ibadah, bahkan untuk membaca Al-Quran. Kemudian bagaimanakah cara mengembalikan suasana hatinya melalui Al-Quran? Kita perlu memahami, mungkin untuk anak muda, termasuk saya juga anak muda ya. Patah hati ini sebabnya itu apa? Jadi mungkin karena permasalahan cinta. Jadi permasalahan cinta. Mungkin konsep yang perlu kita pahami itu ya, mungkin teman-teman juga memiliki konsep tersendiri. Yang pertama itu cinta itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu cinta tertinggi dan yang kedua itu cinta yang rendah. Maka yang perlu kita perhatikan yaitu cinta tertinggi ini kita tempatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta yang rendah ini kita taruh di manusia. Entah itu kita mencintai keluarga kita sendiri, entah itu kita mencintai yang nanti pasangan kita yang sah ya, bukan yang ya gitulah. Jadi entah kita mencintai teman kita, entah kita mencintai sahabat kita, maka itu letaknya itu ya cinta yang rendah. Maka cinta yang tertinggi ini kita taruh itu pada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin ketika patah hati itu mungkin kita lagi diuji, kita diingatkan, kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena letak cinta tertinggi ini mungkin tidak ditaruh di cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ujian-ujian, berbagai hal, permasalahan datang pada diri kita. Dan perlu kita pahami juga, ujian ini merupakan bentuk cintanya Allah juga kepada kita untuk mengingatkan kita, "Hai, ayo kembali cintai aku." Nah, seperti itu. Maka ketika kita mendapatkan ujian itu kita harus kembali. Kita harus kembali dan kita harus pahami. Yang pertama itu kita harus kesadaran. Kita harus sadar atas potensi yang Allah titipkan kepada kita. Kita harus sadar bahwasannya kita ini makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sadari semua itu, maka yang kedua itu adalah kemauan. Kita harus mau menangkap apa yang Allah titipkan. Kita harus mau menangkap informasi apakah yang Allah titipkan kepada kita. Mungkin Allah, ayolah kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayolah kembali beribadah lagi dengan maksimal. Ayolah optimalkan mumpung kita masih hidup di dunia. Maka informasi-informasi yang Allah sampaikan ini tentu kita perlu mengambilnya dan kita harus mau meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi terkait dengan kesehatan jiwa, khususnya ketenangan batin. Bagaimanakah seorang bisa mendapatkan ketenangan jiwa atau batin melalui ayat Al-Quran, sedangkan orang tersebut tidak memahami makna dari ayat tersebut? Apakah menyehatkan jiwa melalui Al-Quran harus memahami dulu makna ayat yang dibaca? Baik. Jadi kita juga perlu memahami dulu. Jika kita sebagai seorang terapis yang menggunakan Al-Quran, yaitu ruqyah syariah menggunakan Al-Quran, maka kita juga harus belajar tentang makharijul huruf, sifat-sifat huruf, dan lain sebagainya. Kita harus memberikan hak-hak huruf, sehingga apa yang kita baca itu juga berpengaruh pada diri kita. Contohnya kita menempatkan huruf-huruf itu ya sesuai dengan keadaannya. Contohnya apa? Contohnya huruf sin. Jadi guru kami ini menyampaikan bahwasannya baca huruf sa itu benar-benar tipis. Contohnya sa, si, su. Jadi kita itu benar-benar menarik ini, sehingga kita juga melatih mulut kita dan melatih otot-otot yang ada di wajah kita. Dan juga huruf-huruf yang lainnya itu juga untuk mempengaruhi di mulut kita. Kemudian tadi makna ayat ya. Bagaimana cara Al-Quran ini bisa berpengaruh pada diri kita. Seharusnya manusia ini akan lebih kuat, harus lebih sadar lagi, harus lebih peka lagi terhadap Al-Quran ini. Jadi hendaknya itu pengaruh yang dirasakan seorang hamba itu ketika Al-Quran itu dibacakan, yaitu sesuai dengan sifat dari ayat yang disampaikan itu.
Sebagai contoh, ketika membaca ayat ancaman, maka seorang manusia itu harus merasakan seolah-olah hampir binasa karena dahsyatnya ketakutan terhadap ancaman itu. Contohnya, yang Al-Hasyr, yang "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Di situ kan ada ayat, seandainya Al-Qur'an ini ya diberikan ke gunung lah, ya gunung itu akan pecah. Ya kita aja dengan tangan ini, tangan kita sendiri, kita nggak bisa merobohkan gunung yang setinggi itu, sedangkan dalam itu bahwasanya seandainya Al-Quran ini ya diberikan, maka gunung ini juga pecah. Maka kita dalam menghadapi ayat-ayat tertentu itu, kita seolah-olah kita ini bukan siapa-siapa, dan seandainya kan dibacakan ayat Al-Quran, maka kita hampir binasa rasanya, gak kuat saking dahsyatnya Al-Quran itu. Yang kedua, ketika membaca ayat tentang kenikmatan, kelapangan, ampunan, maka seakan-akan kita itu bisa terbang ke angkasa karena luapan kegembiraan pada janji Allah yang akan diterima. Nah, ada beberapa terapis itu, beliau itu hanya menggunakan ayat-ayat tentang kenikmatan. Maka ditanya dulu, permasalahan kamu apa toh? Jadi ditanya dulu, saya masalahnya ini. Akhirnya ditanya lagi, kira-kira ayat Al-Quran atau surah Al-Quran ini yang kamu senangi apa? Ya misalnya Ar-Rahman. Nah ya udah, nanti dibacakan surah Ar-Rahman atau murotalnya. Sehingga permasalahan-permasalahan yang ia hadapi itu bisa dihadapi dengan ayat-ayat tersebut. Yang ketiga yaitu ketika membaca ayat tentang asma dan sifatnya Allah Ta'ala, hendaknya dia merunduk takut dan bergetar karena pengagungan kepadanya dan merasakan keagungannya. Yang keempat, yaitu ketika membaca ayat tentang orang kafir, maka dia merasakan anggota tubuhnya itu gemetar ketakutan karena khawatir pada kekufuran dan membayangkan kepada orang-orang kafir yang tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala dan akan dihempaskan ke dalam siksaan yang amat pedih sekali. Maka kita emang perlu memahami dulu Al-Quran. Kita perlu belajar ini ayat ini artinya apa, ayat ini tentang apa sih. Kita perlu belajar dulu yang pertama. Yang kedua, kita harus memahaminya. Seandainya membacakan ayat ini, kita harus merasakan jika ayatnya memang tentang kenikmatan, kita harus bergembira, mensyukuri apa yang Allah janjikan kepada kita. Allah janjikan surga, orang-orang yang sabar, orang-orang yang selalu taat kepada Allah, Allah janjikan surga. Maka kita patut mensyukurinya. Kemudian tadi pertanyaan dari Mbak Azah tadi gimana sambungannya? Ya, apakah ada hubungannya antara penyakit jiwa, terlebihnya jiwa ya, seseorang itu ada hubungannya nggak terkait penyakitnya itu dengan religiusitasnya atau agamanya ataupun spiritualnya? Spiritual. Kondisi spiritual. Spiritual, ya. Permasalahan jiwa. Jadi kalau kita berbicara tentang spiritual ini suatu hal yang sangat suci sekali, suatu hal yang sangat halus sekali ya. Jadi permasalahan jiwa ini memang tentang permasalahan spiritual kita. Kita mengambil sebagai seorang muslim tentu hubungan kita pada Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan alam. Yaitu Mbak, ada hubungannya. Jadi misalnya kalau spiritualnya atau ibadahnya kurang, itu seseorang bisa depresi atau jiwa. Jadi ibadah sholat itu kan bisa mencegah dari kemungkaran ya. Sehingga seseorang yang tidak melaksanakan ibadah itu, maka hatinya tidak akan tentram. Dan kemudian sebaliknya seseorang yang selalu melaksanakan ibadah itu tentu hatinya akan tentram.
Jadi ada hubungannya seperti yang kami sampaikan tadi yang di awal. Selain dari itu ya kita pahami sebagai secara kita seorang muslim. Yang kedua tentunya para ulama-ulama kita menyampaikan bahwasanya tokoh-tokoh kita juga menyampaikan dengan beribadah itu tentu membuat kita tentram. Selain kita mengambil kepada ini ya secara kata-kata emang itu dari ulama, secara ininya ilmiahnya, maka sugesti-sugesti itu kan bentuk sugesti ya. Kamu ibadah, kamu sholat itu akan membuat kamu tenang. Itu kan merupakan sugesti. Seandainya sugesti ini masuk pada diri manusia itu, maka ketika mereka melaksanakan ibadah sholat itu mereka akan tentram. Nah ini di luar konteks tadi yang kita bahas tentang agama. Oh iya. Gimana Mas Dika? Ya, itulah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh para penanya. Mendekati dari akhir sesi acara obrolan kita terkait sehat jiwa dan raga bersama Al-Quran. Alhamdulillah telah kita lampaui satu sesi, dua sesi, tiga sesi, dan tibalah kita di penghujung acara, yaitu closing statement atau penutup yang akan disampaikan. Mungkin ada pesan dan atau nasihat untuk kita sebagai manusia atau sebagai mungkin terlebih khususnya pada kaum milenial atau generasi Z ataupun X, itu bagaimana sih ini kan memasuki era pandemi COVID yang masih belum berakhir, dan ini memang menurut saya pribadi itu benar-benar mempengaruhi juga kesehatan kita, bahkan kesehatannya itu tidak hanya kesehatan fisik, bahkan mental. Karena dulu pasti awal-awal kan juga banyak orang yang istilahnya takut yang berlebih adanya COVID ini, sehingga banyak mereka yang depresi, banyak yang dan lain sebagainya. Itu mungkin di masa COVID yang belum sepenuhnya selesai ini, kiat-kiat apa yang mungkin bisa kita lakukan untuk tetap sehat jiwa dan raga dalam perspektif Al-Quran seperti itu. Iya. Iya. Ini perspektif saya juga. Baik, teman-teman semuanya, di penghujung ini tadi Mas Dika juga menyinggung di permasalahan COVID. Jadi banyak yang merasa ini stres, ada yang depresi dan lain sebagainya. Kita juga perlu menjaga diri kita dari perasaan-perasaan yang tidak baik itu. Karena emosi yang tidak baik ini jika kita terus-terusan kita pendam dalam diri itu, ya juga berpengaruh pada diri kita. Karena mereka juga ingin keluar dari diri kita, sehingga jika tidak kita keluarkan, maka dia akan keluar dari tubuh-tubuh lainnya atau mempengaruhi tubuh lainnya. Seperti yang saya sampaikan contohnya tadi, itu terdapat contohnya di dalam buku ya, yang permasalahannya tadi tentang kulit. Nah, jadi jangan kita pendam. Seandainya kita memiliki emosi yang tidak baik, contohnya itu kita marah atau kita stres itu kan suatu hal yang biasa pada manusia dalam keadaan sehari-harinya. Jadi kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim, ya Allah, saya saat ini sedang marah, maka angkatlah amarah ini ya Allah dan hilangkanlah. Maka kita kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita pendam. Jika kita pendam, maka kita akan mendapatkan permasalahan pada diri kita, sakit-sakit dan lain sebagainya. Dan jika kita keluarkan di lingkungan kita, maka yang akan sakit itu lingkungan kita. Contohnya, kita lagi emosi, kita keluarkan, maka yang sakit ya mungkin teman kita atau keluarga kita, atau pintu juga bisa, pintu dicecer gitu. Nah, bisa pintunya juga rusak. Maka kita harus mengeluarkannya itu dengan berdoa kepada Allah. Ya Allah, angkatlah emosi saya ini, ya Allah, emosi yang tidak baik ini, sehingga tidak mempengaruhi tubuh kita dan juga tidak mempengaruhi lingkungan kita. Mungkin itu ya Mas Dika dari saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata atau suatu hal penyampaian yang khilafan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, demikian closing statement yang disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Ya, intinya kami sedikit simpulkan bahwa kesehatan antara kesehatan jiwa dan raga itu saling berkaitan dengan satu dengan lainnya. Jadi intinya kita harus tetap berpikiran positif dan menebarkan energi-energi positif kepada lingkungan sekitar kita, dan kita juga sebagai umat beragama yang patuh, yang taat, yang baik, sekaligus sebagai warga negara Indonesia yang baik, sebagai warga yang Pancasilais sehingga mempercayai adanya Tuhan sesuai dengan sila yang pertama, sila ketuhanan. Kita tidak bisa melepaskan nilai-nilai ketuhanan dari kehidupan kita. Ya, maka dari itu, dari semua yang telah kita bahas ini, pastilah ada satu atau puncaknya, yaitu puncak ketuhanan. Jadi semua ada di tangan Tuhan, semua akan kita harus meyakini segala yang kita hadapi itu pasti ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Jadi misal kita sedang merasakan sakit ataupun merasa apapun, kembalilah kepada Sang Pencipta kita. Jadi mungkin yang dapat kami simpulkan, saya sebagai moderator undur diri dan mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan dalam tutur kata. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.